Hari ini kita akan belajar tentang Gunung Hor. Amin ya. Belajar tentang Gunung Hor. Gunung Hor adalah sesungguhnya berbicara tentang sebuah perubahan. Teman-teman semuanya, saya mau tanya dulu. Dalam hidup kita perubahan apa yang paling terasa sekali? Sebuah perubahan apa dalam hidup kita atau sebuah peristiwa apa yang itu bisa membuat sebuah perubahan menjadi sangat nyata, menjadi cukup menantang, cukup sulit, atau bahkan cukup menyita hati dan perhatian kita. Ada orang yang berkata bahwa ketika saya sakit, ada orang yang sakit, jatuh sakit, maka ada sebuah perubahan terjadi dalam hidupnya. Ketika seseorang kehilangan sebuah kesempatan, maka isi hatinya berubah. Atau menurut saya, setelah apa yang saya lihat dalam kehidupan ini, perubahan sangat terasa sekali ketika orang yang kita kasihi meninggalkan dunia ini. Setuju dengan saya? Ketika orang tua kita, atau suami kita, atau anak kita meninggal dunia, mati, kembali ke rumah Bapa, adalah sebuah peristiwa yang cukup berat, sebuah peristiwa yang cukup besar, kita mengalami sebuah perubahan. Dan sebuah perubahan itu tidak bisa kita tolak. Perubahan itu tidak bisa kita deny, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita mesti melewatinya, kita mesti menghadapinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sebuah tindakan yang benar ketika perubahan besar itu datang? Bagaimana yang harus saya lakukan ketika ada orang yang saya kasih itu meninggalkan kita? Saya tahu, saya yakin dan percaya beberapa dari kita sudah mengalaminya. Tetapi yang belum, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa melewati sebuah peristiwa perubahan yang besar itu? Ketika orang yang kita kasihi meninggal, ketika kita kehilangan barang yang kita benar-benar cintai, yang kita sudah idam-idamkan dan hilang, atau ketika sebuah kesempatan besar kita sudah hampir meraihnya, tetapi ada satu dua hal akhirnya kita tidak bisa mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap itu? Nah, disitulah kita akan belajar dari Gunung Hor ini. Ada dua peristiwa besar terjadi di sekitar Gunung Hor. Yang pertama adalah kematian Miriam, dan yang kedua adalah kematian Harun. Hari ini kita akan belajar dua hal kematian. Saya ketika mempersiapkan cukup sulit sih. Kita seharusnya meriah, ceria dan sebagainya, tapi kita mau merenungkan sebuah kematian. Sesuatu hal yang mungkin cukup menantang hari ini, tapi yakini saya akan cepat. Karena saya nggak mau ada yang keberatan sanggul, terlalu panas dengan bajunya dan sebagainya. Jadi saya akan cepat saja hari ini, kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari daripada kematian dua orang yang cukup kita kenal di dalam Alkitab. Mari kita buka bersama-sama Bilangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 8. Oke? Saya baca saja, mari kita baca bersama-sama. Ayat 1, Bilangan pasal yang ke-20. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Apa katanya? Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Saya berhenti dulu di sana. Jemaat Tuhan, ayat 1 diberitahukan bahwa Miriam mati. Siapa yang tahu siapa Miriam? Betul, Miriam adalah saudari perempuan daripada Musa. Minggu yang lalu kita belajar kematian dari Musa, dan hari ini kita mau belajar kematian dari saudarinya dan saudaranya. Miriam adalah saudari daripada Musa. Miriam seseorang yang dikasihi betul oleh Musa. Dia mengikuti perjalanan di padang gurun bersama-sama dengan Musa. Dan Alkitab menuliskan di ayat yang pertama tadi, Miriam mati. Tidak ada penjelasan detail bagaimana dia mati dan mengapa dia mati. Yang jelas Miriam mati. Tetapi menariknya adalah di ayat yang kedua. Setelah Miriam mati, pada suatu kali,
Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Setelah Miriam mati, mereka berkumpul di hadapan pemimpinnya, Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu. Oke? Apa yang terjadi di sana? Sebuah pertengkaran. Orang kalau bertengkar kira-kira bahagia atau marah? Pasti marah, betul ya? Nggak mungkin, wah lalu marah, lalu bertengkar. Nggak mungkin. Hatinya sukacita, damai, lalu dia. Biasanya orang bertengkar karena marah. Respon setelah sebuah kematian, mereka marah. Sesuatu yang terjadi ketika orang yang mereka kasihi, orang yang selalu bersama-sama dengan mereka, meninggal dunia, pergi. Dan pada akhirnya mereka menjadi marah. Alkitab juga tidak menuliskan mengapa dia marah. Tetapi yang jelas, setelah dia mati, maka marahlah bangsa Israel. Menurut apa yang bisa saya pelajari di sana, salah satu alasan terbesar mengapa bangsa Israel marah, yang sesungguhnya bukan masalah air. Karena mereka sudah sering melihat pertolongan Tuhan. Betul? Mereka sudah melihat burung puyuh dikirim supaya mereka bisa makan karena sudah bosan mana. Tuhan kirim mana loh berkat. Setiap hari mereka bilang, Tuhan bosan. Tuhan kirim daging. Tapi cuma karena air mereka marah, pasti bukan karena sebuah kekurangan air. Tapi karena orang yang mereka kasihi telah pergi mendahului mereka. Mereka kehilangan seorang perempuan yang mungkin selalu bersama-sama dengan mereka, yang sudah menjadi panutan untuk sekian lamanya. Satu hal, alasan terbesar mengapa bangsa itu bisa marah, karena mereka tidak melewati sebuah proses untuk menyelesaikan kesedihan itu dengan benar. Mereka tidak melewati sebuah proses atau meresponi kesedihan itu dengan benar. Kalau kita belajar daripada ilmu psikologi, ada 5 tahap yang harus sesungguhnya dilewati ketika seseorang itu mengalami kesedihan. Yang pertama, denial, menolak. Saya minggu yang lalu melihat salah satu postingan dari jemaat di sini. Saya melihat seorang anak kehilangan ibunya. Anak itu lalu menangis di depan mayat ibunya, dia tahu, dia menangis. Mamaku belum mati. Mamaku belum mati kan, ini masih jam 10. Dia tidur, nanti jam 12 dia pasti bangun. Oke, paham sampai di sini? Anak ini karena terlalu sedihnya, maka dia menolak keadaan. Itu tahap pertama. Lalu setelah orang biasanya denial, menolak sebuah situasi yang terjadi dalam kehidupan, yang kedua adalah marah. Kalau tidak menolak maka dia akan marah. Itu yang dilakukan juga oleh bangsa Israel. Mereka marah. Mereka marah. Kenapa mamaku mati? Kenapa ibuku mati? Apa yang membuat dan sebagainya? Marah. Yang ketiga, bahwa orang akan memasuki ke tahap berandai-andai. Seandainya aku tidak meninggalkan mamaku, maka mamaku masih akan hidup. Seandainya aku akan menemani dia, aku nggak pergi ke Hong Kong, maka orang tuaku masih sehat sampai sekarang. Kira-kira begitu. Berandai-andai. Paham sampai di sini? Yang keempat, setelah denial, menyangkal, marah, berandai-andai, maka dia akan merasa depresi. Depresi bukan kekurangan, kesalahan mental, tetapi depresi merasa bahwa dirinya tidak beruntung di seluruh dunia. Mak, sekarang aku sendiri, siapa nanti yang nemani aku makan? Mak, siapa nanti yang bela aku kalau ada orang jahat kepadaku? Mak, dan sebagainya. Paham sampai di sini? Setelah melewati keempat itu, maka seseorang pasti akan bisa menerima sebuah realita bahwa mamaku sudah meninggal. Oke, sekarang mama sudah meninggal, mama sudah dikubur, what's next? Apa selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan ketika mama sudah tidak ada? Sesungguhnya 4-5 tahapan ini harus kita lewati bersama-sama. Kita tidak boleh berhenti di titik kita menolak, kita tidak boleh berhenti kita marah, kita tidak boleh berhenti di titik berandai-andai depresi. Kita harus sampai kepada titik kita menerima semua keadaan itu. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka marah karena mereka tidak melewati sebuah kesedihan itu dengan benar. Dan kemarahan bangsa Israel memunculkan sebuah amarah juga bagi Musa dan Harun. Kita buka ayat berikutnya. Ayat 4 sampai berikutnya saya baca seperti ini.
Ini bangsa Israel masih berbicara. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami mati dan ternak kami mati di situ kah? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Saya ulangi, perhatikan yang bagian kuning. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan seluruh bangsa Israel di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Oke, perhatikan tadi ada sebuah kata kuning, dia harus berkata kepada apa? Batu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada bangsa Israel, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 10 adalah sebuah gambaran bagaimana marahnya seorang Musa. Kalau kita bahagia, senang, banyak uang, gak mungkin kita mengatakan orang lain, hai orang durhaka. Kalau habis gajian, dunia indah, tidak mungkin ada sebuah perkataan, hai orang durhaka. Tapi kalau sudah ditagih berkali-kali tidak datang, maka akan berkata, hai orang durhaka. Jadi kita bisa merasakan bagaimana marahnya Musa, betul? Dia marah. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia seolah-olah merasa bahwa akukah yang paling harus bertanggung jawab, menjawab semua kekurangan air ini. Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Karena amarah, yang seharusnya dia berbicara kepada batu, tetapi dia berbicara kepada bangsa Israel, yang seharusnya dia berbicara kepada batu, malah dia mengambil tongkatnya dan memukul. Mazmur 106 memberikan gambaran lagi lebih jelas apa yang menjadi perasaan dan pikiran daripada Musa. Di Meribah pun Israel membangkitkan murka Allah, sehingga Musa kena susah karena ia menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Hai orang-orang durhaka. Saya berhenti dulu di sana. Ketika engkau marah, jaga amit-amit, mohon maaf, perkataanmu. Jangan sampai apa yang marah itu melukai orang. Jaga, tutup, serahkan pada Tuhan. Bagian ini, hari ini, pagi, siang ini kuat sekali. Ketika engkau marah, tahan diri. Ketika engkau marah, gigit lidahmu. Tahu maksudnya? Biarlah engkau yang sakit, jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Karena sebuah luka yang sudah diberikan itu tidak bisa lagi begitu saja hilang. Perlu ada sebuah proses untuk membersihkan sebuah luka. Ketika engkau marah, jangan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Hai orang durhaka. Ya mungkin gak menulis di Facebook, hai orang durhaka. Maka orang bisa mengekspresikan marahnya bermacam-macam. Tetapi setiap orang marah ketika dia mengekspresikannya, pasti melukai orang lain. Sekali lagi, mengapa Musa marah? Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tidak melalui sebuah tahapan-tahapan kesedihan dengan benar. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kematian Miriam? Ketika engkau kehilangan orang yang engkau begitu kasihi. Ketika engkau kehilangan sebuah benda yang sangat engkau kasihi. Sesuatu yang sudah engkau idam-idamkan. Yang sudah engkau tunggu lama.
responi dengan benar. Jangan marah, jangan salahkan Tuhan. Tapi serahkan semua itu kepada Tuhan. Responi dengan benar. Maka engkau akan menerima yang menjadi bagianmu. Saya tidak tahu siapa di antara kita hari-hari ini pernah kehilangan sesuatu, tapi belum selesai di hatinya. Tuhan kuat mengingatkan di hati saya, hari ini selesaikan ketidakterimaan itu. Percayai rencana Tuhan besar bagimu. Mungkin kau kehilangan orang tuamu, ayahmu, ibumu. Engkau belum selesai terhadap proses itu semua. Dan engkau merasa, bisalah ditutup. Seperti engkau membuka toples, amarahmu kamu masukkan dalam toples, kamu tutup, kamu seal, lalu kamu masukkan ke dalam sebuah tempat tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Tuhan tahu. Sebelum itu meledak, seperti apa yang dialami oleh Musa dan Harun, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu. Luka apapun, kekecewaan apapun, karena engkau kehilangan sesuatu, karena orang tidak bayar hutangmu, ketika orang berlaku tidak adil dalam hidupmu, apapun itu namanya, firman Tuhan berkata, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ayub orang yang paling kehilangan banyak hal di dunia ini. Kehilangan anak, harta kekayaannya, orang paling kaya di sebelah bumi timur. Begitu Alkitab mengatakannya. Pokoknya dia orang paling kaya. Kehilangan segala sesuatu. Tetapi apa yang dia lakukan? Pada akhirnya dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak berdosa sedikit pun dengan perkataannya. Itu yang harus kita contoh. Itu teladan yang dilakukan oleh Ayub. Tuhan, segala milikku adalah milikmu. Aku percaya sepenuhnya kepada rencanamu. Yang kedua, saya tidak lama. Setelah kematian Miriam, yang kita pelajari adalah responi dengan benar apapun itu yang membuat engkau luka. Yang kedua adalah kita akan belajar dari kematian Harun. Harun adalah saudara daripada Musa. Ayat 22 dari pasal yang ke-20. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Ketika Harun akan mati, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Harun. Sebelum hidupnya sampai kepada titik, Tuhan masih menunjukkan kasih karunia-Nya. Kita dapat melihat tadi, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya karena dia tidak dipermalukan di hadapan bangsa Israel. Jadi gambarannya adalah ketika mereka berjalan dari Gurun Sin, daerah Kades, mereka berjalan itu bersama seluruh bangsa Israel. Mereka masih dalam sebuah proses berjalan keluar dari Mesir dan hampir masuk kepada tanah perjanjian. Semua bangsa Israel jalan. Dan ketika sampai di Gunung Hor, maka Tuhan menyuruh Harun, Eleazar anaknya, dan Musa untuk naik. Paham sampai di sini? Dan ketika mereka naik, dilihat oleh seluruh bangsa Israel. Dan sebelum dia mati, satu hal yang membuat dia harus mati. Karena mereka, Musa dan Harun tidak taat kepada Tuhan. Karena mereka menganggap dengan memukul semua selesai. Tidak, bahwa mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Oke? Kasih karunia-Nya di mana, Pak? Perhatikan tadi bagian kuning ayat yang ke-24. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Harun bukanlah orang yang sempurna. Harun orang yang selalu melakukan kesalahan dan melakukan beberapa kesalahan seperti yang kita lakukan. Betul? Tidak ada orang manusia yang sempurna. Disitulah letak kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan Harun di depan seluruh bangsa Israel. Harun pernah melakukan kesalahan.
Paling tidak yang pertama, ketika Musa berada di Gunung Sinai, terlalu lama bangsa Israel tidak tahan. Mana sih Musa? Jangan-jangan sudah mati. Apa yang mereka lakukan? Mendorong Harun untuk membuat patung lembu emas. Sudah jelas, tunggu di sini, aku mau ketemu Tuhan. Tapi Harun masih harus melakukan itu karena desakan oleh bangsa Israel. Paham sampai di sini? Itu kesalahannya. Yang kedua, ketika nanti baca di Bilangan 12, ketika Musa mengambil seorang perempuan dari Kush, mereka tidak setuju sesungguhnya. Mereka berpikir bahwa memangnya hanya Musa yang bisa mendengarkan Tuhan. Itu kata Miriam dengan Harun. Lalu mereka datang kepada Musa. Musa, aku tidak setuju dengan keputusanmu mengambil wanita ini. Lalu apa yang terjadi? Tuhan datang dan Tuhan menghukum. Sekali lagi, siapa yang dihukum? Miriam. Miriam mengalami kusta, dia dikucilkan untuk berapa lamanya. Tetapi Harun diampuni oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Dan ketika dia mau mati pun, Tuhan tidak mengingat lagi semua kesalahannya. Tuhan sudah mengampuni semua. Dan menurut saya, kalau pada akhirnya di Meriba dia taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menyebut kesalahannya juga. Tetapi karena satu kesalahan, maka Tuhan harus tetap menyebutnya sebagai sebuah prinsip bahwa kita tidak boleh melanggar titah Tuhan, perintah Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang kudus, kita harus hormati Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan semua anak-anaknya. Meskipun kita melakukan sebuah kesalahan. Kurang amin, karena kita belum mau mati. Tetapi ada sebuah pesan penting. Ini istilahnya masih mamate. Betul ya? Betul ya? B aja Pak. Oke? Saya kasih tahu lagi kasih karunia Tuhan yang berikutnya. Jadi kasih karunia yang pertama bagi Harun bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya karena kesalahannya. Ya lumayan, karena sudah sepuh yang di belakang. Ayat 25, ayat 27. Ini buat yang sudah sepuh juga. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Oke? Ayat 26. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Ayat 26 perhatikan. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar. Perhatikan bagian ini. Koma. Anaknya. Sebelum Tuhan memanggil Harun, sebelum Harun mati, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada keturunannya. Sudah ada yang, saya tahu isi hatimu. Satu hal, sebelum engkau meninggal, percayai ada kasih karunia buat keturunanmu. Oh, iya. Betul kan? Betul saya pakai saya? Kasih karunia yang pertama mamate, yang kedua karena sudah meninggalkan anaknya berpuluh tahun. Sekali lagi, Harun mati dan dia menerima kasih karunia. Anaknya pun menerima kasih karunia yang sama. Sukacita terbesar bagi para orang tua adalah ketika melihat keturunannya diberkati oleh Tuhan. Sukacita terbesar ketika kita sudah menjadi orang tua, kita melihat anak-anak kita dalam perkenanan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberi tugas ilahi oleh Tuhan. Doa saya, sebelum kita semua kembali kepada Bapa di surga, kita akan melihat kasih karunia atas generasi kita. Dan jika orang tuamu hidup benar dan sudah tidak bersama dengan engkau, bagi yang belum menikah dan belum punya keturunan, kasih karunia untukmu. Saya tidak sedang menyenangkan hati Anda, tapi itu kata firman Tuhan. Kasih karunia ada bagi setiap mereka yang memiliki sebuah keturunan orang benar. Kasih karunia bagimu, bagi keturunanmu. Dan mungkin engkau belum melihat hari ini. Percayai, bahkan sampai setelah kita meninggal pun tidak bisa melihat mereka semua.
Saya percaya kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Mereka tetap melihat kasih karunia meskipun kita tidak bisa melihatnya lagi. Yes. Saya pernah ada di titik itu, seluruh jemaat Tuhan. Dalam suatu kali ada sebuah hamba Tuhan yang cukup terkenal meninggal dunia. Saya sudah sharing ini di beberapa kelas. Ada sebuah rasa ketakutan di hati saya. Yang meninggal pendeta ini berumur 36. Saya 32. 36, anaknya paling kecil berumur 5 tahun kalau tidak salah. Yang paling besar sudah mau masuk SMP. Saya 32 tahun, anak saya baru 1 tahun. Sebuah ketakutan muncul di hati saya. Karena sungguh kematian bisa datang kapanpun. Kita tidak tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia ini. Kita tidak bisa kendalikan seberapa lama kita akan tinggal di dunia ini. Tapi ada satu titik saya sangat khawatir tentang anak saya. Istri saya tahu, saya cukup gelisah. Ya, saya cukup terganggu dengan itu semua. Lalu ada seorang pemimpin datang kepada saya. Ya, bahasanya tidak seperti itu, tetapi sampai di hati saya kalimat ini berkata, bertobat, percaya kepada Tuhan. Saya sekarang tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua. Dan saya paham persis apa yang menjadi isi hati seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Satu hal, ada kasih karunia bagi keturunanmu, seperti yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada anaknya Harun, Eleazar. Bukan hanya itu juga, ada sebuah tanggung jawab bagi kita untuk melepaskan mantel iman kita itu kepada anak-anak kita. Jika anak-anakmu, keturunanmu belum menerima mantel keselamatan, mantel iman yang sudah engkau kenakan itu, sebelum engkau kembali kepada Bapa di surga, jangan pernah lupakan tugas yang agung ini. Kita semua orang tua memiliki sebuah tanggung jawab ilahi untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa jika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ada satu titik Roh Kudus yang akan menundukkan hati dan pikirannya dan berkata, engkaulah Tuhanku, engkaulah Rajaku, engkaulah Juru Selamatku. Percayai Tuhan. Dia Tuhan yang tidak tutup mata dan tidak tutup telinga atas sebuah jeritan untuk keturunan kita. Saya sudah terlalu lama, saya panggil pemain musik pada saat ini. Ada satu ayat yang kuat di hati saya ketika saya mempersiapkan tadi pagi, jam 3 pagi. Markus pasal yang tolong dimuncul, betul. Markus ayat 14 ayat 36. Ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa, Aba Bapa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan aku dari kesusahan ini. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Jadikan ini juga doamu, bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu. Karena sesungguhnya seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Engkau tidak bisa mengendalikan seberapa panjang kehidupanmu, tapi engkau bisa mengendalikan seberapa dalam Tuhan berdaulat atas hidupmu. Engkau tidak bisa menjamin berapa lama lagi engkau hidup, tetapi Tuhan memberikan kita sebuah tugas untuk mengecek seberapa dalam kasih kita dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, jika memang engkau bisa melakukan segala sesuatu, lakukanlah kesusahan ini, perubahan ini, rasa sakit ini,